Sebagai juara Liga 1 musim lalu, Persib menjadi wakil Indonesia dalam AFC Champions League 2. Sejauh ini, Persib melangkah dengan cukup meyakinkan dan berhasil lolos ke babak 16 besar. Setelah memuncaki klasmen grup G dengan catatan 13 poin, hasil dari 4 kemenangan, 1 imbang, dan hanya 1 kekalahan. Namun, bagaimana taktik Bojan Hodak mampu mendominasi Asia? Saya Davindawa, dan selamat datang kembali di Masterclass. Setelah berhasil meraih gelar juara back-to-back di Liga 1, Persib berusaha menaikkan targetnya. Tak hanya ingin merajai kompetisi lokal, Persib juga tampaknya ingin menjadi raja di level Asia. Langkah ini terlihat dari persiapan sebelum musim dimulai. Publik cukup terkejut dengan eksodus pemain pilar Persib di beberapa musim terakhir. Pemain yang berhasil mengantarkan mereka meraih gelar back-to-back. Semua pemain asingnya keluar. David Da Silva, Ciro, Gustavo Franca, Nick Kuipers, hingga Tyrone Del Pino yang jadi pemain terbaik musim lalu. Pemain yang menjadi pilar musim lalu digantikan oleh pemain asing baru dan lokal. Langkah ini diyakini sebagai upaya penyegaran, regenerasi, dan peningkatan performa Persib di kancah Asia. Pemain baru yang didatangkan mulai dari Patrio Motsekardi dan Julio Cesar di lini belakang, Luciano Goycochea di lini tengah, serta banyaknya pemain baru di posisi penyerangan. Ada juga 3 nama top, Federico Barba, mantan pemain Como FC, Tom Hey, dan Eleanor Renders, 2 pemain naturalisasi yang dibawa dari Liga Belanda. Dengan ini, Persib menjadi salah satu tim tertua di AFC Champions League 2 dengan rata-rata umur 29,8 tahun. Perombakan ini membuahkan hasil positif. Di kompetisi lokal, Persib tetap bersaing di jalur juara Super League. Di kompetisi Asia, Persib melangkah lebih jauh. Musim lalu, mereka gagal di fase grup dan jadi guru kunci. Namun, musim ini Persib lolos dari fase grup sebagai juara grup G. Beralih ke taktik. Persib di bawah Bojan Hodak sering menggunakan sistem 4 back dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Di posisi kiper, Teja Paku Alam jadi andalan dan memenangkan persaingan dengan kiper asing Adam Priesbeck. 4 posisi belakang diisi oleh Frans Putros di posisi bek kanan. Untuk center back, ada 3 pemain yang bisa bermain bergantian, Julio Cesar, Motsekardi, dan Barba. Di bek kiri, ada Eleanor Renders. Barba pun bisa dimainkan di posisi ini. Trio gelandang di tengah. Seringkali Bojan Hodak memainkan Luciano Goycochea, Mark Locke, dan Tom Hey. Di depan, Berginho dan Julian Barros bermain sebagai winger, sementara Andrew Yung dan Ramon Tanque bisa bergantian dimainkan sebagai nomor 9 atau center forward. Dengan pakem 4 back, build-up shape utama Persib adalah 4-2. 4 main belakang di lini pertama, 2 center back di tengah, dan 2 fullback yang melebar di koridor sayap untuk merenggangkan block press lawan, dan 2 pivot di lini kedua. Pada build-up shape ini, biasanya 2 pivot akan dimarking atau ditutup jalur umpannya oleh block press lawan. Persib pun memiliki variasi dengan menurunkan gelandang ke lini pertama. Gelandang bisa turun ke tengah di antara 2 back tengah yang melebar atau drop ke area fullback. Biasanya yang turun ke lini pertama adalah Mark Locke atau Tom Hey. Ide dari gelandang yang turun ke lini pertama ini adalah untuk melepaskan 1 atau 2 fullback agar bisa bergerak lebih maju tanpa mengurangi jumlah pemain lini pertama saat membangun serangan. Dengan 2 fullback yang lebih maju, Persib memiliki lebih banyak pemain di area depan. Ini memungkinkan mereka untuk overload atau mengungguli jumlah pemain melawan pertahanan lawan. Karena salah satu gelandang yang turun ke lini pertama untuk membantu build up, jumlah pemain di tengah berkurang 1. Hal ini mempengaruhi pola progresi Persib. Dalam mengalirkan bola ke depan, Persib banyak menggunakan long ball atau progresi melalui koridor sayap. Mari kita bahas yang pertama, long ball. Di depan, Persib punya pemain yang kuat dalam duel udara, ada Ramon Tanque dan Andrew Yung. Mereka juga punya winger yang bisa mengeksploitasi ruang di belakang lini pertahanan lawan. Selain itu, seperti yang dibahas sebelumnya, Persib memiliki 2 pemain tambahan, yaitu 2 fullback yang maju untuk mengoverload lini pertahanan lawan. Di sini, terlihat bagaimana Persib melakukan progresi dengan long ball. Ketika clock drop ke area fullback, kedua fullback naik ke depan, sehingga membuat Persib punya banyak opsi umpan di depan. Clock melakukan long ball ke Berginho di half space, yang diteruskan ke Putros di sayap. Long ball ini menarik backline lawan mundur dan membuka ruang di depannya, sehingga dapat dieksploitasi oleh Lucho untuk menerima cutback dari Putros. Tom Hey dan Luciano Goycochea menjadi pemain Persib paling kreatif dengan 4,2 dan 2,8 key passes per pertandingan. Kita bahas yang kedua, progresi ke sayap.
Biasanya, bola dialirkan ke winger yang melebar dan berpotensi menarik fullback lawan keluar posisi. Pergerakan ini akan disusun oleh no-renders yang melakukan overlap atau underlap untuk mengekspos ruang atau menciptakan situasi 2 versus 1 terhadap fullback lawan. Cara ini terlihat pada prosedur kedua Persib melawan Land City Sailors. Beckham menerima umpan di koridor sayap dan menarik fullback lawan keluar. Bersamaan dengan itu, Tom Hay melakukan pergerakan underlap untuk mengekspos ruang di koridor half space antara center back dan fullback lawan. Namun, Selangor berhasil meredam taktik progresi dan serangan Persib di area sayap dengan baik. Fullback mereka cukup sadar dan berhati-hati untuk tidak terpancing keluar saat Persib melepaskan umpan kepada winger di koridor sayap. Ditambah lagi, winger mereka yang melakukan track back turut membantu meredam serangan Persib di area ini. Persib adalah tim dengan total progresif terbanyak kedua dengan 410. Mereka hanya kalah dari Beijing Guoan, tetapi memiliki akurasi yang jauh lebih baik dengan 76,8%. Hal ini tampaknya membantu Persib meraih XG dan produktivitas gol yang cukup tinggi. Mereka menghasilkan 13 gol dari 12,27 XG. 2 gol ini termasuk saat Persib melawan Manila Niger. Selain kombinasi koridor sayap, variasi serangan Persib lainnya adalah dengan melepaskan crossing dari area ini. Tercatat sejauh ini di Asia Champions League 2, Persib menjadi tim kedua terbanyak yang melepaskan crossing dengan total 126 kali. Hampir 19 kali per pertandingan dengan akurasi 34%, di mana sisi kanan dan kiri cukup seimbang. Hal ini terjadi karena Persib memiliki 2 striker yang unggul dalam duel udara dan heading. Skema crossing ini sering berhasil dimanfaatkan oleh Hyung dan Romain Tanke untuk mengancam gawang lawan. Selain taktik open play, Persib juga memanfaatkan situasi bola mati atau set piece untuk mencetak gol terutama corner kick. Mereka adalah tim kedua paling banyak yang mendapatkan corner dengan 7,3 per pertandingan. Skema yang sering diulang adalah dengan menumpuk banyak pemain di area kotak penalti. Tujuannya adalah menciptakan situasi chaos dan menangkan situasi tersebut dengan gangguan postur dari beberapa pemain jagung Persib. Dengan banyak pemain yang menumpuk di area kotak penalti, strategi ini juga menarik perhatian pemain lawan ke zona tersebut. Akibatnya, area second ball di luar kotak penalti seringkali kosong. Sehingga, pemain Persib bisa leluasa menangkan bola di pantul jika corner kick dihalau lawan. Satu gol Persib melawan Land City Sailors tercipta lewat taktik corner kick ini. Persib menumpuk banyak pemain di area kotak penalti depan gawang, membuat area tepi luar kotak penalti kosong. Inilah target sebenarnya. Awalnya, Persib melepaskan short corner untuk menarik distraksi pemain lawan, kemudian Haye melepaskan cutback ke area kosong di depan kotak penalti, dan Putrosh memanfaatkannya dengan sepakan first time. Bojan Hodak adalah tipe pelatih yang menginginkan semua pemainnya terlibat pada fase permainannya. Back ikut menyerang, dan penyerang ikut bertahan. Seringkali terlihat dua winger Persib, Berginho dan William, yang ikut bertahan dengan track back ke belakang untuk menutup area kelebaran di sisi sayap. Namun, satu hal yang beberapa kali menjadi kelemahan Persib adalah saat mereka bertahan dengan medium block. Dua winger masih berada di depan, sehingga di belakang hanya ada 4 pemain. Biasanya, salah satu center back Persib akan menerapkan man-to-man, mengikuti penyerangan lawan yang turun ke ruang antar lini. Akibatnya, Persib berkurang 1 pemain di belakang. Hal ini sering diekspos oleh lawan dengan melepaskan long ball ke belakang backline Persib. Hal ini terlihat dari proses gol pertama Land City Sailors. Matrikardi maju untuk menutup ruang antar lini, sehingga menyisakan Julio Cesar untuk menjaga ruang besar di belakang. Selain itu, Persib juga beberapa kali terekspos di fase transisi. 2 gol dari Selangor dan Land City tercipta dari keberhasilan mereka mengekspos pertahanan Persib saat transisi. Keunggulan utama Bojan Hodak adalah bagaimana ia dapat membaca permainan dengan baik untuk melakukan pergantian efektif di tengah pertandingan. Saat menghadapi Selangor FC, Persib awalnya menerapkan block press dengan 1 presser di depan, sedangkan pemain di lini kedua melakukan man marking. Andrew Yung sebagai lone presser kalah jumlah melawan 2 center back Selangor yang melebar. Dia dipaksa bergeser terlalu jauh saat kedua center back melakukan umpan sirkulasi. Center back Selangor pun berhasil melewati block press Persib dengan kemampuan ball carrying mereka. Melihat hal ini, Bojan Hodak melakukan pergantian di babak kedua dengan menambah pressure menjadi 2 pemain di depan. Tambahan pemain ini membuat back tengah Selangor tidak seluasa babak pertama. Persib pun bisa melakukan high turnover dan memutus build up di area pertahanan lawan. Selanjutnya, Bojan Hodak memasukkan Adam Alis, pemain yang memiliki work rate tinggi dan kaki segar untuk menekan lawan saat melakukan build up. Perubahan ini terbukti tepat.
Hasilnya, Persib bisa membalikkan keadaan melalui 2 gol Adam Alis yang tercipta dari pressing mereka. Pertama, Persib menekan 2 bek Selangor dengan Rahmat Tanke dan Adam Alis. Di belakangnya, Klok berhasil merebut bola dari gelandang lawan. Serangan balik situasi 4 versus 3. Klok melepaskan umpan ke Adam Alis yang kosong dan diselesaikan dengan baik. Kedua, Yulia menekan pemain Selangor. Di sini terlihat kemampuan baca pemain dari Adam Alis. Ia melakukan scanning untuk melihat situasi dan melakukan aksi dengan tepat. Ia tahu lawan akan melepaskan back pass ke kiper dan ia sudah bergerak sebelum lawan melepaskan umpan. Hasilnya, tekanan Adam Alis membuat kiper lawan panik dan melakukan kesalahan. Sejauh ini, Persib sudah meningkatkan performanya di level Asia. Di babak 16 besar, Persib sudah ditunggu lawan asal Thailand, Ratchaburi FC. Menarik untuk ditunggu progres Persib selanjutnya di level Asia. Akankah mereka bisa menjuarai isi Champions League 2? Saya Davin Dawa, dan sampai jumpa di Masterclass selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.